Mutasi genetik. Mutasi merupakan perubahan materi genetik baik pada gen maupun pada kromosom yang terjadi pada suatu makhluk hidup. Mutasi ini dapat diturunkan ataupun tidak dapat diturunkan. Mutasi yang dapat diturunkan adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet, sedangkan mutasi yang tidak dapat diturunkan adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik. Yang pertama, mutasi gen. Mutasi gen ini merupakan perubahan materi genetik yang terjadi pada gen. Berdasarkan faktor penyebabnya, mutasi gen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan penggantian basa nukleotida, di mana nukleotida mengalami perubahan pada basa nitrogennya. Basa nitrogen sendiri terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu purin yang terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin yang terdiri dari sitokin dan timin. Penggantian basa nitrogen ini juga dibagi menjadi 2, yaitu transisi dan transversi, di mana transisi ini jika basa nitrogennya digantikan dengan basa nitrogen dari kelompok yang sama. Sedangkan transversi yaitu jika basa nitrogennya digantikan dengan basa nitrogen dari kelompok yang berbeda. Contoh dari transisi yaitu jika purin digantikan dengan purin, seperti adenin diganti guanin ataupun sebaliknya, atau pirimidin diganti pirimidin seperti sitokin diganti dengan timin ataupun juga sebaliknya. Sedangkan contoh dari transversi yaitu jika purin digantikan dengan pirimidin, seperti adenin digantikan dengan sitokin atau adenin digantikan dengan timin ataupun sebaliknya. Penyebab mutasi genetik yang kedua yaitu pergeseran kerangka nukleotida. Pergeseran kerangka nukleotida ini terjadi karena adanya penambahan, pengurangan, penyisipan, dan penggandaan basa nitrogen pada gen DNA. Pada pergeseran kerangka ini terdiri dari 4 faktor penyebab, yaitu yang pertama, adisi atau penambahan. Adisi merupakan mutasi genetik yang diakibatkan karena adanya peristiwa penambahan satu basa nitrogen pada gen DNA yang biasa terjadi itu di bagian depan, di bagian tengah, ataupun di bagian belakang. Contohnya, ada rantai DNA yang memiliki urutan basa nitrogen sitosin adenin, timin adenin, guanin sitosin guanin. Akibat adanya peristiwa penambahan satu basa nitrogen timin pada gen DNA sitosin adenin, maka basa nitrogen DNA pun berubah menjadi timin sitosin adenin timin adenin guanin sitosin. Adanya perubahan penambahan basa nukleotida timin di depan rantai DNA inilah yang disebut sebagai mutasi gen adisi. Yang kedua yaitu insersi atau penyisipan. Insersi merupakan mutasi genetik yang diakibatkan karena adanya peristiwa penyisipan satu basa nitrogen pada gen DNA yang biasanya itu terjadi di bagian tengah. Contohnya, basa DNA awalnya adenin guanin sitosin, guanin timin sitosin, adenin guanin. Akibat adanya penyisipan basa adenin pada guanin timin sitosin, maka basa nitrogen DNA pun berubah menjadi adenin guanin sitosin, adenin guanin timin sitosin adenin dan seterusnya. Penambahan basa adenin ini telah menggeser basa yang ada di sebelahnya dan membentuk 3 basa susunan baru yang berbeda dengan sebelumnya. Yang ketiga yaitu duplikasi atau penggandaan. Duplikasi merupakan mutasi genetik yang diakibatkan karena adanya peristiwa penggandaan satu basa nitrogen pada gen DNA. Misalnya, rantai awalnya sitosin adenin, timin adenin, guanin sitosin guanin. Karena sitosinnya mengalami duplikasi atau penggandaan, maka rantainya pun akan berubah menjadi sitosin, adenin timin adenin guanin sitosin. Dalam situasi ini, asam amino yang terbentuk rantai tersebut akan ikut berubah. Yang keempat yaitu delesi atau pengurangan. Delesi merupakan mutasi genetik yang diakibatkan karena adanya peristiwa penghapusan atau pengurangan satu basa nitrogen pada gen DNA. Misalnya rantai DNA awalnya yaitu sitosin adenin, timin adenin, guanin sitosin guanin. Lalu sitosin di awal rantainya mengalami delesi dan hilang. Akibatnya rantai DNA-nya akan berubah menjadi sitosin adenin timin, adenin guanin, sitosin guanin.
Penyebab mutasi genetik yang ketiga yaitu mutasi ganda 3. Mutasi ganda 3 ini merupakan mutasi genetik yang terjadi karena adanya pengurangan atau penambahan 3 basa nitrogen itu secara bersama-sama. Tanda terjadi mutasi jenis ini adalah hilangnya satu triplet atau lebih. Perubahan ini berakibat pada perubahan urutan asam amino. Contohnya urutan basa nitrogen DNA sebelum terjadi perubahan yaitu adenin, 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 sitosin, guanin, adenin, guanin, adenin, guanin, berubah menjadi adenin, 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 sitosin, guanin, adenin, yang mana triplet guanin, adenin, guanin telah hilang, yang mana peristiwa ini disebut dengan mutasi ganda 3. Yang kedua, mutasi kromosom. Sering juga disebut dengan mutasi besar atau gross. Mutation atau aberrasi kromosom adalah perubahan jumlah kromosom dan struktur susunan atau urutan gen dalam kromosom. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis dan sedikit dalam mitosis. Mutasi kromosom yaitu mutasi yang disebabkan karena perubahan struktur kromosom atau perubahan jumlah kromosom. Istilah mutasi pada umumnya digunakan untuk perubahan gen, sedangkan perubahan kromosom yang dapat diamati dikenal sebagai variasi kromosom atau mutasi besar atau gross. Mutation atau aberrasi, mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan pada meiosis maupun pada mitosis. Jenis-jenis mutasi kromosom pada sel gamet terbagi atas dua. Yang pertama mutasi autosomal dan kedua mutasi terpaut kelamin. Yang pertama mutasi autosomal yaitu mutasi sel kelamin yang terjadi pada kromosom autosom. Mutasi jenis ini menghasilkan mutasi yang dominan dan mutasi yang resesif. Yang kedua mutasi terpaut kelamin, yaitu mutasi sel kelamin yang terjadi pada kromosom seks atau kromosom kelamin berupa terpautnya beberapa gen dalam kromosom. Penyakit yang disebabkan dari mutasi genetika pada manusia. Yang satu, sindrom Turner. Sindrom Turner merupakan kelainan genetik pada perempuan karena kekurangan satu kromosom X. Biasanya perempuan memiliki kromosom seks XX dan berjumlah 46 buah. Tetapi pada penderita sindrom Turner, kromosomnya menjadi XO dan hanya memiliki 45 buah. Penderita sindrom Turner juga mengalami infertil. Yang kedua, sindrom Jacob. Sindrom Jacob hanya diderita oleh laki-laki. Sindrom Jacob terjadi karena ada satu tambahan kromosom Y pada susunan genetik laki-laki, sehingga kromosomnya menjadi XYY. Meskipun menyebabkan kelainan genetika, sindrom ini tidak diwariskan secara turun-temurun. Berikut contoh kelainan yang disebabkan oleh mutasi kromosom. Yang pertama, sindrom Turner, kromosom 45,XO atau monosomik, jenis kelamin perempuan. Ciri-ciri yang pertama, kelenjar kelamin tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, tidak memiliki uterus. Yang ketiga, alat kelamin terlambat berkembang. Yang keempat, kaki membentuk huruf X. Yang kelima, tinggi badan pendek. Yang keenam, sedikit terbelakang. 2. Sindrom Jacob, kromosom 47,XYY atau trisomik, jenis kelamin laki-laki. Ciri-ciri yang pertama, berperawakan tinggi. Yang kedua, antisosial. Yang ketiga, agresif. Yang keempat, senang berbuat kriminal. Penyebab mutasi disebut dengan mutagen atau agen mutasi. Kebanyakan mutasi adalah bahan fisika, kimia, atau biologi yang memiliki daya tembus yang kuat sehingga dapat mencapai bahan genetis dalam inti sel. Contohnya, zat radioaktif dan zat kimia yang keras dan virus. Mutasi terjadi pada frekuensi rendah di alam, biasanya lebih rendah daripada 1/1000 juta individu. Mutasi di alam dapat terjadi akibat zat pembangkit mutasi atau mutagen termaksud karsinogen, radiasi surya radioaktif, sinar ultraviolet, sinar X, serta loncatan energi listrik seperti petir individu yang memperlihatkan perubahan sifat fenotip. Akibat mutasi disebut mutan.
Dalam kajian genetik, mutan biasa dibandingkan dengan individu yang tidak mengalami perubahan sifat.